Jadi lalu meninggal. Waktu meninggal dia dikuburkan di atas sudah dia pergi ke sana, tapi dikuburkan di kuburan kontraktor di atas. Kemudian maklumlah era 1975 dalam rangka beatifikasi, penggelaran beato, kuburnya dibuka dan tubuhnya masih utuh. Tubuhnya masih utuh. Dari waktu itu disaksikan oleh utusan dari Vatikan, kemudian ada polisi ahli forensik, kemudian ada dokter-dokter ahli dan ada ahli hukum untuk memberikan kesaksian bahwa Arnold Jansen ini. Jadi sehingga kalau gereja menggelari dia beato dan kemudian menjadi santo tahun 2003 santo. Nah, identifikasi dari pribadi itu itu sah baik dari segi gereja maupun secara hukum sipil dan juga secara medis, sehingga beberapa ahli itu dihadirkan untuk memberikan kesaksian bahwa itu benar. Nah, sehingga sesudah proses selesai lalu dia diganti jubahnya dan lain-lain, jadi di apa lagi, dan ya dikenakan jubah baru dan lain-lain, kemudian dimasukkan dibuat peti baru, ya, lalu dimasukkan situ dan di dalam peti, lalu kemudian peti ini yang dimasukkan di ini, jadi dianggap sebagai kubur timbul, jadi bukan kubur di dalam tanah tapi kubur timbul. Dan ini dibuat oleh satu seniman dari Kevelar tempat siar yang terkenal tidak jauh dari sini di bagian dekat Kok. Nah, dan sehingga dipasang juga dengan simbol-simbol yang menjelaskan spiritualitas tarekat kita. Mulai dari depan, ini adalah simbol Tritunggal Maha Kudus. Tangan itu adalah tangan Bapa mengirim putra, tetapi dalam tuntunan Roh Kudus. Itu sehingga karena itu sesuai dengan spiritualitas dan karisma tarekat kita, trinitaris, ya, yang bersifat trinitaris, ya, sehingga itu dipotret, ditunjukkan di situ Bapa mengirim putra dalam tuntunan Roh Kudus, ya, trinitaris. Lalu kemudian di sisi lain ini ada hati besar, dan di dalam hati besar ada 5 hati kecil. Itu menjelaskan doa dan moto dari Arnold Jansen, semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia, ya. Hati Yesus, karena itu dari devosinya kepada hati kudus Yesus, dan ya dia mau supaya hati kudus Yesus itu hati dan hidup dalam hati semua umat manusia dari 5 kontinen, 5 benua, sehingga 5 kontinen itu ada di dalam hati Yesus. Ya, dan karena itu juga sesuai dengan motivasi mendirikan rumah ini, misi ini, supaya mengirimkan misionaris ke tempat di mana Kristus belum dikenal, ya, sehingga yang dia punya doa kebutaan umat manusia tak beriman itu, supaya semakin mengenal Kristus, dan semoga hati Yesus hidup dalam hati mereka juga. Itu sebetulnya cita-cita, ya, semangat keperintisannya, ya, sehingga berawal mula dari devosi kepada hati kudus Yesus, lalu kemudian menghantar dia untuk mendirikan tarekat misi ini. Sejak dikubur tuh? Ya, dibuka. Yang waktu pemaksudnya yang di sini. Di sini kalau sudah waktu di sini sudah tidak lagi, tapi yang dulu
waktu dibuka dari kubur di sana, tunggu masih utuh, terus kemudian masukkan di peti, artinya diganti pakaian dan lain-lain, masukkan di peti, lalu baru diletak di semayamkan di sini dengan latar belakang seperti yang dijelaskan ini, dengan simbol-simbol yang ada, supaya juga lalu rumah ini menjadi rumah siara juga, pusat siara, bukan hanya SPD SSPS tetapi juga mission partner kita. Dan terbukti sekarang itu tiap dalam setahun itu berapa ribu orang datang ke sini yang menulis, ada buku di situ dan mereka menulis dalam setahun itu berapa ribu orang datang berziarah ke sini, pernah berkunjung ke sini. Jadi akhirnya rumah kita terkenal itu karena datang karena Santo itu pohon palma itu itu passion itu dari penderitaan Kristus, artinya karena dengan pekan suci itu misi itu diwujudkan. Jadi kalau karena belas kasih Bapa mengirim putra ya untuk menyelamatkan dunia, tetapi lewat peristiwa Paskah itu misi itu dituntaskan. Misi penyelamatan itu dituntaskan. Lalu kemudian respons kita, bunga lili itu kaul simbol dari kaul kita. Ya, itu sebagai respons terhadap ini hati kudus Yesus. Kemudian itu pohon palma itu jadi antara jadi penderitaan dan pengorbanan tanpa batas atas rasa cinta. Jadi sangat kaya sebetulnya simbol ini, tapi abstrak. Sengaja dibuat abstrak supaya menstimulir pemikiran kita, refleksi kita untuk menemukan nilai yang lebih dalam, lebih jauh di sana, sehingga itu menjadi sesuatu yang terbuka terhadap interpretasi. Ya. Lalu bagian sini kabar malaikat mengunjungi Bunda Maria membawa kabar gembira itu. Mengapa ada di sini? Karena itu sebetulnya inkarnasi, sabda menjadi manusia di situ ya, dan itu nama kita. SPD devosi terhadap anak Yesus, sabda menjadi manusia. Jadi dengan sejak kabar malaikat, Bunda Maria mengatakan iya terjadi kepadaku, saat itu sebetulnya mulai bersemi benih ilahi itu, sabda menjadi manusia. Dan 9 bulan, jadi kan bulan Maret kita rayakan ya, 25 Maret kabar malaikat ya. 9 bulan kemudian dia lahir 25 Desember Natal. Jadi sabda menjadi manusia. Devosi Arnolos ya terhadap sabda yang menjadi manusia itu luar biasa. Itu sebetulnya masuk dalam rancangan atau rencana Allah untuk mengirimkan putra ke dalam dunia itu kan belas kasih. Kemudian datang ke sini, ini Roh Kudus. Roh Kudus dengan 7 bunga api Roh Kudus ya. Itu menggambarkan 7 karunia Roh Kudus. Devosinya kepada hati kudus Yesus itu membawa dia untuk berdevosi kepada Roh Kudus, dan untuk mendirikan rumah misi ini. Tetapi dari situ keberakarannya kepada ya Roh Kudus, devosi terhadap Roh Kudus itu mengambil peranan yang cukup besar dalam inisiatif misionernya ya. Bahkan waktu menjelang wafatnya dia pergi ke Austria, dan di Austria dia membuat ini di Yayasan Gabriel. Di Austria dia membuat dua puisi pujian kepada
Allah Roh Kudus. Di situ sebetulnya dilihat kematangan devosinya kepada Roh Kudus. Dan devosi kepada Roh Kudus itu yang melahirkan SSPS misi dan SSPS adorasi Rohani. Itu Roh Kudus. Maka dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Bapa dari tarekat. Dibayangkan Roh Kudus menjadi Bapa dari tarekat, itu luar biasa. Oke. Nah, jadi itu sengaja dibuat kubur timbul dengan kemudian dibuat simbol-simbol yang ada di sini untuk menjelaskan kekayaan dari spiritualitas dan karisma tarekat kita, SPD, SSPS dan SSPS adorasi abadi. Kemudian kalau melihat ke kaca berwarna di sini, sebetulnya itu kita lihat ya, tangan yang mencipta dari itu ada dua tangan yang mencipta dari Allah, ya, menciptakan seluruh semesta. Tetapi dia bukan saja menciptakan seluruh semesta, tetapi dia juga merawat, memelihara, dan juga menyelamatkan semesta. Dan untuk itu ada dua tangan di sini, satu kuning, satu merah. Dan dua tangan dua tangan dari Bapa itu sebetulnya tangan sebelah itu Yesus warna kuning, tangan sebelah itu Roh Kudus. Ya, itu dua tangan dari Bapa dalam ya mencipta dan tapi juga merawat semesta, sehingga ya di situ Yesus dipanggil ya dalam warna kuning, kebijaksanaan adalah ya itu warna kuning. Kemudian kuning itu cinta tanpa batas, ya. Memang ada, kita biasa bilang kuning cemburu tapi kebijaksanaan dan belas kasih itu cinta tanpa batas. Sedangkan simbol api di sana warna merah itu warna Roh Kudus, itu api yang berkobar, api yang menyemangati cinta yang berkobar sebetulnya. Ya, itu seluruh semesta ada di sana. Kemudian ini mewakili keluarga. Jadi keluarga besar Arnold ada SPD, SSPS, SSPS adorasi abadi dan mission partners. Ini baru dimasukkan di sini tahun 2017. Ya, 2017. Jadi waktu 15 Januari 2017 ada 14 awam kita di sini. Mereka untuk pertama kalinya membuat semacam janji atau komitmen untuk menjadi mission partner kita, dan mereka memang ada statutanya dan mungkin dalam perkembangan akan disebarkan ke seluruh tarekat supaya itu menjadi pedoman untuk ini kita punya partner misi SPD. Jadi apakah dalam perkembangan akan menjadi order ketiga dari SPD? Ya, awal kita menjadi order ketiga dari ya SPD. Ini masih dalam proses pematangannya. Ya, semoga itu nanti bisa ini, karena tarekat-tarekat kita ini berkembang karena peran awam, ya, kehadiran mereka, ya. Dan mereka dalam statuta juga mereka, ya, artinya bahwa mesti keluarga yang sudah mandiri, tidak ada beban lagi untuk anak-anak sudah bekerja, jadi tidak ada, sehingga mereka bisa dengan bebas untuk nanti kalau diutus ke tempat misi dan berkarya di sana untuk kurun waktu tertentu, tidak ada beban di sini. Dan karena dalam statuta mereka harus membuat misi sementara waktu nanti di salah satu tempat misi, yang di Afrika, ke Asia, pokoknya di mana konfrater kita bekerja atas biaya sendiri, ya, terutama biaya visa dan kemudian transportasi. Kehidupan di sana nanti mereka makan
dari apa ya disediakan di sana, akomodasi dan lain-lain itu hidup bersama konfrata kita dan melayani umat. Tetapi visa tiket itu ditanggung oleh mereka sendiri. Ya itu sehingga dengan itu Allah sudah ada lilingnya di sini.